Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 BIMTEK Guru Informatika gelombang 2 kelas D akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok tugas proyek analisis data, yaitu tabungan sampah di sekolah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, dilanjutkan sama Bapak Mahmudi. Silakan Bapak Mahmudi untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Belambangan Numpu yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Waikanan. Terima kasih. Oke, dilanjutkan perkenalan dari Ibu Kanifa. Silakan Ibu Kanifa. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kanifa Haristiana. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Dan dilanjutkan Ibu Indra Sari Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya adalah Indra Sari, biasa dipanggil Indra. Saya mengajar di SMP Negeri 57 Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Terima kasih. Pasti itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi kasus dari tugas proyek analisis data, di mana siswa SMP Merdeka sudah dibiasakan memilah sampah di rumah masing-masing. Untuk mendanai kegiatan tutup tahun, para siswa SMP Merdeka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Dari deskripsi kasus ini, kami dari kelompok 13 mendeskripsikan tugas, yaitu 1. Tabel data siswa dan sampah yang disetorkan. 2. Menghitung rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan oleh siswa. 3. Menghitung jumlah uang yang ditabung setiap siswa. 4. Menampilkan predikat tabungan siswa. 5. Menampilkan jumlah tabungan yang paling banyak. 6. Menampilkan jumlah tabungan yang paling sedikit. 7. Menampilkan rata-rata tabungan siswa. 8. Tantangan, yaitu menampilkan rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze. Tunjuknya menggunakan fungsi count if. Tabungan yang lebih besar dari 500 itu predikatnya gold, sedangkan tabungan antara 200 sampai 500 itu predikatnya silver, dan tabungan yang lebih kecil dari 200 predikatnya bronze. Nah, selanjutnya, untuk analisis permasalahan berpikir komputasional akan dipaparkan oleh Bapak Mahmudi. Silakan Bapak Mahmudi. Baik, terima kasih Bu Is. Analisis permasalahan berpikir komputasional yang kami identifikasi dan kami dapatkan yaitu pertama abstraksi, terdiri dari pertama rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan seluruh siswa. Selanjutnya, jumlah uang yang ditabung setiap siswa. Kemudian predikat jumlah tabungan setiap akhir siswa. Dan jumlah tabungan yang paling banyak serta yang paling sedikit. Kemudian rata-rata tabungan siswa. Terakhir, rekap jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze. Itu terkait dengan abstraksi. Kemudian dekomposisi yang kami peroleh yaitu pertama, tabungan sampah dilakukan setiap hari Sabtu pada minggu keempat selama 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan Juli hingga bulan September. Selanjutnya, sampah berasal dari rumah siswa masing-masing. Kemudian jenis sampah yaitu berupa kardus bekas dan botol plastik. Selanjutnya, ketika nanti siswa mengumpul, maka bendahara akan mencatat data sampah yang dibawa oleh setiap siswa. Selanjutnya, setiap jenis sampah dicatat beratnya, dan nanti setelah terkumpul setiap hari akan diambil oleh pengumpul yang sudah bekerja sama. Selanjutnya, untuk harga, yaitu untuk kardus dihargai dengan harga 3.000 per kilogram, sedangkan botol plastik dihargai dengan harga 2.500 per kilogram. Selanjutnya, nanti di akhir akan dihitung predikat siswa berdasarkan jumlah tabungan yang lebih dari 500.000 atau lebih akan mendapat predikat gold. Untuk yang di bawah 500 dan di atas 200 atau sampai 200 akan mendapat predikat silver, sedangkan di bawah 200.000 akan mendapat predikat bronze. Kemudian analisis berpikir komputasional yang pengenalan pola, yaitu pembuatan tabel dari tabungan sampah sekolah ini menggunakan spreadsheet, menggunakan menu batas tabel dan fungsi formula sesuai dengan tabel yang kita buat. Dan terakhir, algoritma ini adalah tahapan-tahapan penyelesaian masalah atau pembuatan tabel dari tabungan sampah sekolah
yaitu pertama membuat tabel data siswa dan tabel harga sampah per kilogram, kemudian mengumpulkan data siswa dan data sampah yang terkumpul beserta harga sampah per kilogram. Selanjutnya menghitung harga sampah kertas kardus yang diperoleh setiap siswa selama 3 bulan. Begitu juga dengan sampah botol plastik. Selanjutnya yaitu menghitung hasil penjualan sampah kardus bekas dan botol plastik, dan menghitung jumlah uang yang ditabung setiap siswa. Kemudian menentukan predikat setiap siswa, menghitung rata-rata setiap jenis sampah selama 3 bulan, menentukan jumlah tabungan terbanyak, menentukan tabungan paling sedikit, dan menentukan rata-rata semua tabungan berdasarkan seluruh siswa di sekolah. Dan terakhir menentukan jumlah predikat tadi, yaitu terdiri dari 3 kategori, yaitu gold, silver, dan bronze. Demikian, saya kembalikan ke Ibu Is. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya Bapak Mahmudi. Selanjutnya untuk tabel tabungan sampah itu akan dipaparkan oleh Ibu Kanifa Kristiana. Silakan Ibu Kanifa. Untuk tabel tabungan sampah di sekolah dimulai dari kolom A yaitu nomor hingga kolom R yaitu predikat. Kemudian sudah ada data yang di tabel sudah kami inputkan. Pada kolom K yaitu jumlah sampah kertas kardus ya, didapat dari pertambahan dari rumus kolom E18 kemudian ditambah dengan sel G18 dan ditambah sel I18. Pada kolom jumlah sampah botol plastik didapatkan dari formula sel F18 ditambah H18 ditambah J18. Pada kolom harga sampah kertas kardus bekas per kilo itu sudah diketahui pada tugas yaitu dengan harga 3.000, sedangkan harga sampah botol plastik diberi harga 2.500. Kolom hasil penjualan sampah kertas kardus bekas menggunakan formula sel K18 yaitu kolom jumlah sampah kertas kardus bekas dikali kolom harga sampah kertas kardus bekas per kilo yaitu sel M18. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Is. Terima kasih paparannya Ibu Kanifa. Selanjutnya untuk memaparkan pada kolom sampah botol plastik dan seterusnya itu akan dipaparkan oleh Ibu Indra Sari Dewi. Kepada Ibu Indra Sari Dewi dipersilakan. Untuk hasil penjualan sampah kertas kardus bekas kita menggunakan fungsi ya, kita menggunakan fungsi sum yaitu dari M18 sampai N18, kemudian di drag ke bawah hasilnya. Begitu pula juga di kolom P yaitu hasil penjualan sampah botol plastik kita menggunakan fungsi sum juga, yaitu mulai dari untuk kolom Q yaitu jumlah uang yang ditampung setiap siswa, ini bisa di jumlah juga diambil dari fungsi ya, fungsi sum dari hasil penjualan sampah kertas kardus bekas dan hasil penjualan sampah botol plastik, yaitu dari kolom Q18 sampai kolom P18. Untuk predikat kita menggunakan fungsi if, di mana tadi ketentuannya adalah apabila tabungan lebih besar atau sama dengan dari 500.000 maka predikat ukur. Maka fungsinya menjadi if sama dengan if, kita lihat dari Q ya, karena Q ini adalah jumlah uang yang ditampung setiap siswa, kolomnya dari Q18 lebih besar sama dengan 500.000 itu gold, kemudian titik koma if lagi dari Q18 200.000 itu bronze, kemudian silver. Maka saat di drag ke bawah hasilnya ada yang predikatnya mendapatkan gold, bronze, ataupun silver. Begitu ya, Bu Iis. Saya kembalikan lagi Bu Iis. Terima kasih. Untuk tadi bawah? Ya, sambil di bawah, di paling bawah ada bagian jumlah tabungan terbanyak yang didapat oleh siswa. Itu kita ambil dari fungsi fungsi max ya, dari kolom apa tadi, maaf Bu Iva? Oh, maksudnya yang rata-rata satu kolom ini. Oh iya, rata-rata, oh ya maaf. Untuk rata-rata kita ambil dari kolom E ya, kolom E kita ambil dari fungsi average. Untuk kolom E mulai dari kolom E18 ya, kolom E18 sampai kolom E49. Begitu pula sampai ke kolom F, G, H, I, terus sampai ke kolom Q. Ya, untuk di tabel paling bawah ada jumlah tabungan terbanyak, jumlah tabungan paling sedikit, dan rata-rata tabungan siswa. Ini kita menggunakan fungsi statistik. Jumlah tabungan terbanyak yaitu menggunakan fungsi max, tabungan paling sedikit fungsi min, rata-rata tabungan siswa kita gunakan fungsi average. Terakhir untuk rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze, kita menggunakan fungsi count if, yaitu fungsi count if
R18 sampai R49 karena ini range ya dari kolom R. R ini berarti dari predikat yang di atas R18 sampai R49, maka hasilnya adalah 4. Ada 4 siswa yang mendapatkan gold. Kemudian untuk jumlah silver, yang silver juga sama, jumlahnya ada 7. Jumlah yang bronze yang mendapatkan predikat bronze itu ada 20 siswa. Gitu ya Bu Is. Oke, itulah paparan dari hasil diskusi kami pada tugas modul 2 di BIMTEK Guru Informatika. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.